Pemirsa, 13 rumah di asrama Brimob Medan, Sumatera Utara hangus terbakar. Rapatnya posisi rumah serta banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat merambat dan menghanguskan isi rumah. Kebakaran terjadi di Komplek Brimob Polda Sumut, Jalan Kiai Haji Wahid Hashid, Medan Baru, Medan, Sumatera Utara. Api berasal dari salah satu rumah yang diduga mengalami korsleting. 12 unit mobil pemadam kebakaran berjibaku selama 2 jam untuk memadamkan api yang menghanguskan 13 rumah. Petugas sempat kesulitan karena banyaknya barang yang mudah terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Seekor musang liar tiba-tiba masuk ke dalam gerai ponsel di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Seorang pelanggan yang sedang membeli pulsa nyaris digigit musang. Seekor musang liar tiba-tiba masuk ke dalam gerai ponsel dan pulsa di kawasan Banto Darano, kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kemunculan musang ini membuat pelanggan yang sedang membeli pulsa langsung kabur. Seorang di antaranya bahkan nyaris digigit musang. Itu jadi kita juga kaget itu tadi bang. Banyak tadi lagi ada pelanggan rame-rame, terus muncul musangnya dari situ, entah dari mana. Susah juga angkatnya tadi rame-rame di situ. Jadi pelanggan pada kaget, jadi bubar semuanya gara-gara ada musang. Tahunya tadi ya pas diteriakin sama orang yang pelanggan beli pulsa juga tadi. Musang berhasil ditangkap oleh ketua RT. Penangkapan musang telah dilaporkan ke komunitas pecinta satwa reptil liar di Bukit Tinggi. Rencananya musang akan diambil pecinta satwa untuk dilepas liarkan ke habitatnya. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pengelola lokasi wisata di Cicalengka terpaksa menutup sementara area wisata. Banyaknya warga yang datang membuat pengelola sulit mengawasi protokol kesehatan. Meski pandemi belum usai, ribuan wisatawan datang ke Cicalengka Dreamland di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ramainya pengunjung di tempat wisata yang belum selesai dibangun ini menimbulkan antrean panjang di pintu masuk. Atas kondisi ini, tim gugus tugas COVID-19 Kecamatan Cicalengka pun mengimbau pengelola untuk membubarkan pengunjung dan menutup lokasi. Sebenarnya kami belum buka secara resmi, namun warga sekitar, warga lokal pengen tahu tentang lokasi wisata kami dan kemudian mereka memposting di media, akhirnya mungkin itu yang menjadi sempat viral atau menjadi antusias warga di luar, warga lokal yang berdatangan kemari. Pengunjung pun merasa kecewa karena belum sempat menikmati lokasi wisata. Kecewa ya? Kecewa, mudah-mudahan sih kecewa karena soalnya kan perjalanannya juga kan nggak terlalu bagus juga ke sini mah, belok-belok lah, sama kan rusak jalannya juga. Semoga aja lah dibuka. Meski ditutup untuk sementara, pengerjaan objek wisata tetap dilanjutkan dan diperkirakan akan selesai pada Desember mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Praitno, iNews melaporkan. Pemirsa, pendukung Rizik Syihab menolak kawasan rumah Rizik disemprot disinfektan. Mereka menghalangi petugas masuk ke jalan rumah Rizik. Adu mulut sempat terjadi antara polisi dengan FPI saat akan menyemprotkan disinfektan di kawasan Petamburan 3 di kawasan tempat tinggal Rizik Syihab. Anggota FPI menolak penyemprotan disinfektan di kawasan rumah Rizik, namun setelah negosiasi alot, akhirnya petugas boleh masuk. Sementara sejumlah anggota FPI berjaga di depan gang rumah Rizik dan menghalangi petugas penyemprot disinfektan. Kedatangan tim gabungan untuk menyemprot di kawasan Petamburan ini untuk mencegah penularan COVID-19. Sebelumnya ada sejumlah orang yang terpapar corona setelah mengikuti acara maulid dan pernikahan Putri Rizik Syihab yang membuat kerumunan. Pasca kerumunan, sejumlah warga Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat menjalani rapid test Minggu sore. Meski rapid test secara gratis disambut baik, namun banyak warga yang takut datang ikuti tes.
Sejumlah warga Petamburan menjalani rapid test untuk melacak kasus COVID-19 pasca kerumunan massa di acara Rizik Syihab beberapa waktu lalu. Rapid test berlangsung di SDN Petamburan 01 pagi. Meski rapid test secara gratis disambut baik, namun banyak warga yang takut datang ikuti tes. Ya, terima dengan gembira ya, dan dukung. Ada juga yang terima, ada juga yang nggak terima biasa. Mayoritas terima apa enggak, Pak? Mayoritas ya, kurang menerima gitu, takut itu. Bagi warga yang telah mengikuti rapid test mendapat 1 paket sembako dari petugas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ratusan warga Kabupaten Tangerang, Banten berdesakan saat pencairan dana bantuan sosial siang tadi. Selain mengabaikan jaga jarak, sejumlah warga juga tidak memakai masker serta membawa balita. Warga penerima bantuan sosial berdesakan saat akan mencairkan dana bansos di kantor Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten pada Minggu siang. Saling serobot antrean sempat terjadi sehingga petugas sempat kewalahan menertibkannya. Tidak hanya mengabaikan jaga jarak, sejumlah warga juga tidak memakai masker dengan baik saat mengantri. Mirisnya lagi, sejumlah ibu rumah tangga nekat membawa anaknya ikut dalam antrean, padahal anak di bawah 5 tahun rentan terpapar COVID-19. Jarak takut nggak sih, khawatir nggak sih Bu? Kan masih ada COVID. Ya takut mah takut sih ya, cuman ya kita pakai persyaratan aja gini. Lebih dari 1.000 warga Desa Cikande mencairkan dana bansos dari Kementerian Sosial. Di bantuan sosial tahap ke-8, 1 kepala keluarga penerima uang sebesar Rp300.000. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Lampu hijau bagi pembelajaran tatap muka di sekolah telah diberikan oleh pemerintah pusat melalui surat keputusan bersama 4 menteri. KPAI menyambut baik langkah ini untuk menjamin tumbuh kembang anak. Melalui surat keputusan bersama 4 menteri, pemerintah pusat akhirnya memperbolehkan pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19. Keputusan ini disambut positif oleh KPAI. Pembelajaran jarak jauh selama ini dinilai rentan memberi tekanan psikologis kepada siswa, sehingga pembelajaran tatap muka dinilai perlu diterapkan. Meski demikian, prinsip keselamatan dan kesehatan tetap harus diutamakan. Saya kira KPAI menyambut baik berasaskan pada prinsip keselamatan dan kesehatan serta tumbuh kembang dari anak, maka memang dirasa perlu untuk anak dapat kembali merasakan bersekolah. Di dalam konteks SKB 4 Menteri ini, KPAI menegaskan kembali bahwa pemerintah daerah sebagai penanggung jawab utama penting sekali untuk bertanggung jawab dan berkoordinasi secara penuh dengan seluruh SKPD yang terkait. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya kesiapan sekolah itu harus menjadi prioritas yang utama. Kalau memang sekolah belum siap, ya jangan dipaksakan untuk masuk. Sebelumnya, pemerintah pusat telah memberi wewenang kepada pemerintah daerah, Kanwil, dan kantor Kemenak untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka. Mendikbud Nadiem Makarim menyebut, jika pembelajaran jarak jauh terlalu lama diterapkan, akan ada dampak negatif yang dialami oleh anak. Di luar itu tidak kalah pentingnya adalah psikososial dan dampak stres kepada anak-anak kita. Minimnya interaksi anak-anak kita dengan guru, dengan teman-temannya, dengan lingkungan di luarnya, yang menyebabkan tingkat stres di dalam rumah tangga, baik orang tua maupun anak-anak, meningkat secara drastis. Dan ini akan punya dampak permanen juga kepada psikososial anak-anak kita. Seperti yang kita tahu, tidak ada yang namanya pembelajaran tanpa keamanan, perasaan keamanan dan harmoni psikologis dari anak-anak kita. Izin pembelajaran tatap muka berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020-2021. Pemberian izin bisa dilakukan secara serentak atau bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah. Satuan pendidikan yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka harus melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Tim iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang pembatasan sosial berskala besar masa hingga 6 Desember mendatang. Dalam catatan, kasus positif COVID-19 di Jakarta cenderung meningkat dalam beberapa hari terakhir.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang pembatasan sosial berskala besar masa transisi hingga 6 Desember mendatang. Hal ini diumumkan melalui website resmi PPID DKI Jakarta yang menuliskan PSBB transisi diperpanjang selama 2 pekan. Disebutkan perpanjangan selama 2 pekan karena tidak terjadi peningkatan yang signifikan, tetapi kasus positif harian sempat menembus angka 1.500 kasus. Berdasarkan data, terjadi lonjakan dalam beberapa hari terakhir, padahal sempat melandai pada Oktober lalu. Hal ini imbas dari libur panjang akhir pekan dan kerumunan massa simpatisan Rizik Syihab di sejumlah titik di ibu kota. Wakil Gubernur DKI Jakarta menyebutkan pihaknya telah mengkaji perpanjangan PSBB kali ini. Perpanjangan PSBB transisi seperti apa ya, jadi kita tunggu saja. Kami memang dalam beberapa hari ini terus melakukan rapat-rapat koordinasi dengan semua pihak dan insya Allah hari ini akan kita umumkan kepada publik ya. Selama masa PSBB transisi 2 pekan terakhir, angka pelanggaran protokol COVID-19 cenderung meningkat, terutama terkait penggunaan masker dan kerumunan massa. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polisi masih mendalami penyebab kematian seorang pria yang ditemukan di dalam drum air di Tanjung Jabung Barat, Jambi. Dari pemeriksaan awal tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Polisi masih mendalami penyebab kematian seorang pria yang ditemukan tewas dalam drum berisi air di Kuala Tunggal, Tanjung Jabung, Barat Jambi. Gelar perkara telah dilakukan, tetapi polisi masih menunggu hasil otopsi dari pihak rumah sakit serta kesaksian dari saksi lainnya. Masih kita dalami kembali untuk mengkonstruksikan terkait dengan peristiwa yang kita temukan, apakah mayat yang ada di dalam drum tersebut murni atau dugaan ada terjadinya peristiwa hukum berupa tindak pidana. Sebelumnya mayat korban ditemukan oleh istrinya yang hendak mengambil air di kamar mandi pada Sabtu kemarin. Ia melaporkan peristiwa ini ke polisi dan mayat suaminya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dauf Arif, Kuala Tunggal untuk diotopsi. Dari pemeriksaan awal, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Dari Tanjung Jabung Barat, Jambi, Jumalis Ali, iNews melaporkan.